Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Wahyuni, NIM 180114424. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari jawaban ujian akhir semester pada mata kuliah Desain Interface kelas A. Di sini langsung saja soal nomor 1 tentang materi ubiquitous computing, di mana sebuah mobil ditanamkan kecerdasan buatan. Mobil tersebut dapat mendeteksi lingkungan sekitarnya, dapat melakukan autopilot, dapat segera berhenti bila ada sesuatu atau benda di depannya dengan jarak tertentu, juga dapat membaca petunjuk lain. Soalnya, sebutkan dan jelaskan isu-isu ubiquitous dari teknologi mobil tersebut. Nah, jadi yang terdapat pada soal tersebut merupakan bagian dari smart car. Jadi smart car itu adalah mobil yang sangat terkomputerisasi yang menampilkan ubiquitous, interaksi manusia komputer yang intuitif, dan platform aplikasi terbuka. Dengan mobil pintar canggih, dengan tampilan kaca depan transparan, dan berbagai sensor gerak, di mana pengemudi dapat melakukan autopilot pada mobil. Pengemudi dapat selain itu potensial yang sesuai dengan mobil yang terkait dengan visi komputer, diselidiki dan diimplementasikan untuk meningkatkan keselamatan berkendara. Berikut ini isu Ubicom yang terdapat pada smart car, yaitu wireless speed. Dengan berbagai macam Ubicom, device tuntutan akan kecepatan teknologi komunikasi nirkabel menjadi sesuatu yang mutlak. Dengan mengimplementasikan autopilot ke dalam kendaraan listrik dan kamera serta ultrasonic sensor yang dikembangkan berhasil memprediksi tabrakan. Dan kemudian soal nomor 2 di situ disebutkan tentang soal materi audio dan agent. Pada poin soal nomor 2 ini disebutkan untuk merancang suatu sistem yang diperlukan untuk membuat alat bantu tentang tunanetra. Alat bantu bagi pengguna tunanetra. Yang kedua itu evaluasi apa aja yang akan dilakukan bila pengguna kurang memahami bahasa Indonesia. Nah, di sini menurut jawaban saya, data yang diperlukan membuat sistem tersebut yaitu dengan mengumpulkan data berupa visual dari keadaan di luar seperti maps daerah, lalu menampilkan tata letak jalan, menampilkan infrastruktur statis dan objek 3D langsung. Yang dimana tunanetra itu bisa dibantu oleh tongkat tersebut dengan sentuhan dari suatu tongkat yang dibuat. Kemudian evaluasi yang dilakukan apabila pengguna kurang memahami bahasa Indonesia itu dengan menambah suara dengan bunyi sensor. Jadi bunyi sensor akan aktif setelah suara. Misalnya jika jalanan ramai, maka sensor akan berbunyi keras, apabila sebaliknya sensor akan berbunyi pelan. Kemudian di sini yang ketiga, soal visualisasi informasi. Poin pada soal ini adalah tentang bagaimana kita memahami tentang teknik highlight, seperti perbedaan warna, bentuk, dan komposisi, dan bidang lainnya. Dari beberapa teknik highlight tersebut, manakah yang menurut Anda yang paling efektif untuk penanganan masalah fokus? Nah, jadi menurut saya, teknik highlight warna menjadi peran penting untuk penanganan fokus. Manusia harus fokus dalam menyatukan dua atau lebih dari warna yang akan dikombinasikan agar tidak saling bertabrakan dan menarik. Warna mampu berbicara dengan alam bawah sadar manusia. Warna yang mempengaruhi suasana hati dan menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi contoh di sini yang saya maksud warna mempengaruhi suasana hati dan sebagai sign bagi kita semua. Contohnya seperti lampu trafik, lampu merah di jalanan itu seperti warna merah. Jadi pertanda warna itu bisa membuat manusia itu memahami, peka. Jadi seperti warna merah berhenti, warna kuning berhati-hati, dan warna hijau jalan. Jadi warna itu bagian penting. Nah, contohnya kalau pada desain itu adalah ketika misal di sini kita ingin menambahkan menambahkan button, di mana di sini kita berikan warna sedikit warna ya. Contohnya kita ingin memberi warna biru. Oke, kita ingin memberi warna biru dan kemudian kita akan memberikan warna font dengan abu-abu.
itu sangat-sangat tidak kontras untuk desain ini. Mengapa? Karena terhadap kontras warna yang diberikan oleh buttonnya sendiri tidak tidak masuk, tidak menyatu pada warna fontnya. Tapi kalau misalnya warna fontnya itu kita ganti seperti warna putih misalnya, nah baru di sini kelihatan bahwa eh, lebih menarik dan gampang dilihat. Jadi pada dasarnya untuk autofocus manusia itu bisa dilihat dari highlight warna seperti itu. Em, Kemudian di sini langsung saja kita ke nomor 4, di mana terdapat perbedaan mendasar antara desain website dan desain surat kabar. Pada surat kabar desain lebih bagus menggunakan column wise, sementara website lebih bagus dengan row wise. Jelaskan dan berikan alasan disertai contoh mengapa demikian. Oke, baiklah. Jadi terdapat perbedaan mendasar antara kedua, itu website dan surat kabar. Pada surat kabar lebih bagus menggunakan column wise, sementara website lebih bagus menggunakan row wise. Mengapa? Karena surat kabar menggunakan column wise itu um, memiliki keterbatasan tempat juga dan mempermudah untuk para pembaca untuk membaca berita pada surat kabar. Eh, Sehingga menempatkan cenderung ke kolom gitu. Kemudian sementara pada website row-wise, karena terkait dengan lebar layar sehingga penempatan row karena bisa untuk di-scroll untuk membaca informasi. Untuk arah dan membaca kolom wise, arah membacanya atas ke bawah sehingga cocok untuk surat kabar, bisa menghemat tempat dan bisa memasukkan berita lain. Sedangkan arah baca row wise dari kiri ke kanan hingga cocok untuk website. Jadi contohnya bisa kita lihat dari website ini ya. Ini website Bootcamp My Skill ID. Jadi dia hanya melebar saja dan tidak headernya pun kecil. Jadi dia hanya memberikan informasi-informasi yang memang benar-benar penting, yaitu beberapa bar di sini tidak menyulitkan baca, lebih simpel. Karena yang kita mau adalah informasi singkat, seperti itu. Kemudian yang untuk berita, contohnya saya ambil dari sini ya, dari CNN Indonesia. Sebenarnya ketika kita ingin membaca berita itu, kita bisa memilih banyak berita yang ada di sini. Nah, ketika, contohnya salah satu ini. Nah, jadi ketika kita ingin membaca berita itu lebih mudah dan tidak perlu fitur-fitur baru lagi, fitur-fitur yang meribetkan kita untuk membaca. Malah kita lebih fokus ke membaca daripada harus melihat fitur-fitur yang ada gitu. Ya, begitulah contoh yang saya berikan antara website dan berita. Nah, yang terakhir adalah nomor 5. Nah, nomor 5 ini merupakan dari materi groupware. Berdasarkan kuadran model dari groupware, di bawah ini merupakan contoh-contoh kegiatan dalam kuadran model dari groupware. Nah, di sini ada 20 contoh dari groupware untuk diklarifikasikan ke dalam klasifikasikan maaf ke dalam kolom-kolom tersebut. Baik, di sini ada same time and same place. Di sini saya pilih copyboard, PC projector, facilitation service, group decision room, and polling system. Um, tiga ini, tiga ini merupakan suatu alat yang digunakan untuk melakukan grouping atau melakukan diskusi. Nah, yang namanya alat ketika kita ingin menggunakannya, kita harus menggunakan di saat barang itu ada dan di waktu yang sama.
Kemudian di sini ada group decision room dan polling system. Kedua ini hampir sama, di mana group decision room itu seperti ya suatu forum yang dimana kita berdiskusi tentang suatu keputusan dan harus bertemu. Polling system yang di sini dimaksudkan bahwa ketika kita ingin mencari suatu keputusan bersama-sama yang membutuhkan pemungutan suara atau polling. Seperti itu. Makanya saya memasukkan kalimat ini ke dalam same time and same place. Kemudian di sini yang kedua ada same time and different place. Konferensi, calls, graphic and audio screen, share video, teleconferencing, spontaneous meeting. Nah, ini dimasukkan ke dalam same time, di mana kita melakukannya bisa saja dalam waktu yang sama dan di berbeda tempat. Dan di jarak yang jauh pun bisa kita lakukan. Kemudian yang ketiga di sini ada different time and same place, di mana terdapat server, server, kiosk, steam rooms, group, reply. Nah, dari semua ini bisa kita lihat, kita baca, kita bisa saja melakukannya di waktu yang berbeda. Akan tapi dengan tempat yang sama. Contohnya kita mengirim file di waktu yang berbeda, akan tetapi di tempat yang sama, forum yang sama, WhatsApp misalnya, atau kita bisa mengirimkan file di Google Drive misalnya. Akan tapi kita bisa mengirimkannya di berbeda, forumnya sama, seperti itu. Kemudian di sini yang keempat ada different time dan different place. Kedua-duanya berbeda. Group writing computer, conferencing, conventional structure, voicemail, itu. Baiklah. Eh, ini merupakan jawaban puas saya untuk mata kuliah desain interface. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.